Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reji dari kelas 1B, Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akhlak sosial. Akhlak sosial adalah merupakan bagian ajaran tentang akhlak yang berkaitan dengan keharusan perilaku baik dan yang seharusnya dijauhi berkaitan dengan hubungan-hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pertama, ada pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Sejak kelahiran belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan dan antara hubungan manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dengan muamalah atau perilaku atau tindakan terhadap orang lain. Dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa dan kebersamaan. Yang kedua, masyarakat dambaan Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islami bertujuan membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan sebagai realisasi sabda Rasulullah yang berbunyi, Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Tugas atau peran masyarakat terhadap akhlak yang diutarakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi ada 3 hal, yakni taujih, mengarahkan, tahsid atau memperkuat, dan himayah atau memelihara. Taujih atau pengarahan itu bisa dilakukan dengan penyebaran pamflet, penyampaian di berbagai media massa, pembekalan dakwah dan irsyad menunjukkan jalan yang lurus. Lalu tahsid atau memperkuat itu dilakukan dengan pendidikan dan dengan tarbiyah yang mengakar dan mendalam dalam level rumah tangga, sekolah, dan universitas. Selanjutnya, himayah atau memelihara itu bisa dilakukan dengan 2 hal tersebut, dengan selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, ada toleransi intern dan antar umat beragama. Dasar mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perbedaan sebagai sunnahnya adalah sangat beralasan. Pertama, penghargaan terhadap kehidupan umat manusia. Kedua, kebutuhan dasar manusia untuk bersaing. Jika dilihat sepintas, kebutuhan ini berkonotasi negatif. Namun, jika dipahami lebih jauh, hal ini memerlukan pengakuan eksistensi dirinya. Toleransi lahir setelah manusia memahami arti perbedaan. Toleransi yang dalam bahasa Inggris disebut tolerance memiliki arti kesabaran atau kelapang dada. Toleransi akan menghasilkan kehidupan masyarakat yang rukun. Nah, istilah rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun, yang berarti dasar. Sedangkan menurut kata sifat, rukun berarti damai. Sehingga kerukunan umat beragama berarti hidup berdampingan dalam suasana damai, walaupun berbeda keyakinan atau berbeda agama. Agama Islam pula mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan antar muslim yang disebut ukhuwah Islamiyah. Quraisy Shihab mengemukakan 4 bentuk ukhuwah, di antara lain ukhuwah fi'al ubudiyah. Seluruh makhluk adalah bersaudara atau memiliki persamaan seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Lalu ukhuwah fi al-insaniyah.
seluruh umat manusia bersaudara. Terus ukuah fi al wataniyah wa al nasab, persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang terakhir ukuah fi din al Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Yang keempat, prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman, makmur, dan sentosa. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan gambaran umum masyarakat yang merasa aman, makmur, dan sentosa. M. Quraish Shihab mengawali kesejahteraan sosial dengan kata Islam sebagai bentuk penyerahan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala demi mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika. Dari beberapa pengertian tersebut dapat digali makna-maknanya, antara lain makna keselamatan adalah terma pertama yang menjadi rujukan manusia dalam memandang dirinya sendiri. Sifat selamat akan membawa diri pada kemampuan manusia untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, baik itu kehidupan dunia maupun akhirat. Lalu makna kedamaian merupakan kelanjutan dari makna keselamatan. Dalam keadaan ini manusia diharapkan selalu berdamai dengan manusia lain agar tidak terjadi tindakan saling memusnahkan atau pembunuhan. Selanjutnya makna kasih sayang, potensi dasar manusia untuk saling memberi dan menerima dalam bentuk perasaan simpati atau empati. Makna terakhir adalah kepatuhan, merupakan inti ajaran yang diturunkan Allah pada umat manusia. Jenis kepatuhan ini menandakan bahwa manusia tidak bisa berlaku semaunya sendiri tanpa sebuah arahan yang jelas dari pemimpin. Dalam Islam, kepemimpinan disimbolkan dalam contoh imam ketika sholat. Itulah prinsip-prinsip yang dipegang oleh Islam dalam usaha mensejahterakan umatnya. Sehingga ada yang mengasumsikan kesejahteraan manusia merupakan produk dari sikap keberagaman. Diharapkan dari konsep Islam itu akan muncul rasa aman, makmur, dan sentosa. Yang kelima, yang terakhir, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan. Dampak yang paling nampak di masyarakat adalah masalah kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang seringkali terjadi pada negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam melimpah, namun karena ada unsur kesengajaan dari beberapa pihak menjadikan masyarakat tidak berdaya menghadapi sistem yang koruptif. Contoh dari struktur yang memiskinkan ini antara lain sistem kapitalisme. Dalam sistem ini hak-hak pribadi sangat dilindungi oleh negara sehingga siapapun berhak mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk menguasai kekayaan dan menumpuk kekayaan itu. Karena itu tidak mengherankan jika yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin miskin. Pesan awal Quran cukup sederhana, yaitu tidak benarkan menumpuk kekayaan untuk kesenangan pribadi, tetapi dianggap kebaikan jika memberikan derma dan membagi kekayaan secara merata. Jalan satu-satunya untuk melepas jeratan hanyalah perubahan sistem. Lalu kemiskinan kultural tidak terkait dengan sistem yang dianut oleh suatu negara. Kemiskinan ini terpelihara oleh budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Islam memandang kemiskinan kultural tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan universal. Kemiskinan kultural sama artinya dengan bentuk kebudayaan miskin. Bahkan pada tingkat akut mereka merasa mengemis atau meminta-minta adalah hal yang wajar dan bagian dari mata pencaharian. Padahal jelas Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Tangan yang di atas adalah menafkahkan dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua bentuk kemiskinan membawa akibat turunan seperti kebodohan. Maksudnya, jika keadaan miskin akan menyebabkan seseorang tidak dapat mengenyam pendidikan secara baik. Islam memberi jalan keluar pada setiap muslim untuk menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Ketidakterbatasan ilmu dalam Islam banyak dituangkan dalam Quran maupun hadis Nabi SAW. Akibat turunan lainnya dari kemiskinan dan kebodohan adalah pengangguran. Semakin lama persoalan ini semakin membesar di tengah-tengah sistem ekonomi yang tidak memihak pada kaum miskin. Pengangguran bisa dilihat di dua sebab yang berbeda. Pertama, sebab eksternal, yaitu jika keadaan sekitar yang tidak memberi peluang pekerjaan yang layak bagi pencari kerja. Banyak sekali peluang pekerjaan yang hanya memihak pada golongan, kelompok, atau kepentingan tertentu saja, sehingga menutup kemungkinan persaingan yang sehat di antara pencari pekerjaan. Sebab kedua berkaitan dengan internal manusia sendiri, yakni terpeliharanya budaya malas di sebuah masyarakat. Tertulis dalam Al-Quran, dan tidak ada semua binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud 11 ayat 6. Sejalan dengan maksud ayat yang tadi, pengangguran bisa diidentikan dengan sikap diam atau tidak mau berusaha seseorang dalam menghadapi realitas hidupnya, sehingga makna akar kata miskin yang berasal dari bahasa Arab sakana yang berarti diam atau tenang, mungkin merujuk pada sikap ini. Nampaknya persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran saling terkait satu sama lain, sehingga tidak ada alasan yang membenarkan apabila hanya satu persoalan saja yang diselesaikan. Persoalan satu bertumpu pada persoalan lain yang dalam penyelesaiannya harus menyeluruh tanpa meninggalkan atau menunda lainnya. Kiranya tugas seseorang muslim atau pemuda sekiranya tugas seorang muslim seyogianya menyelesaikan persoalan ini juga secara komprehensif jika mau dikatakan muslim yang kafah. Demikian materi dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua, dan mohon maaf bila materinya kurang jelas apabila ada salah-salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.